Sebentar lagi kita boleh memasuki tahun yang baru. Tapi sebelum itu sama-sama kita ingin memuji Tuhan sekali lagi. Maka dari itu kami mengundang bagi setiap jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini, Sukacita Surga. Amen. Come on everyone, clap your hands. Woo. Katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Musik memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi kita katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Hallelujah. We are not done yet. Our next songs, Jehovah. Woo. Come on everyone, make some noise for Jesus.
Praise the Lord. Woo! Clap, clap, clap. He shames every idol. He reigns with a rival. Oh, he goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. Oh, he goes by the name of Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. Say all our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Woo! His voice will be silent. He's fighting for Zion. Oh, there's no other God like Jehovah, Jehovah. His arms never tire. His eyes are like fire. Oh, there's no other God like Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to. Call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. Say it. Jehovah Nissi, fight your battles. 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 Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, fight your battle.
Tuhan bahwa tangan-Mu yang kokoh Tuhan telah memegang kami hingga hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kami Bapa, sekalipun kami suka lupa, sekalipun kami suka jatuh Tuhan, tapi Engkau yang selalu ada Tuhan di samping kami Tuhan. We wanna thank you Jesus. Church, Tuhan yang terlebih dahulu sayang, Tuhan yang telah terlebih dahulu setia. Mari kita angkat suara kita dan menyembah Dia. Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau yang setia Bapa. Berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Kami tidak mau memulai 2025 tanpa perkenanan-Mu Tuhan. Kau yang singkapkan Tuhan janji-janji-Mu Tuhan. Kau yang genapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk mendengarkan visi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Agar kami
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Untuk terakhir kalinya kita nyanyikan, ku naikkan syukurku Bapa, naikkan syukurku, yes Lord, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi besar, besar setiamu di sepanjang hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak terasa sudah memasuki di penghujung sekali tahun 2024. Dan kita akan memasuki tahun 2025. Mari kita tetap datang kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Menutup tahun bersama dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya, kita percaya kita akan bersama dengan Tuhan. Menutup tahun ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau mengevaluasi diri kita semua supaya bisa sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2025. Tetap kita dalam hadirat Tuhan dan kita mau melangkah bersama di tahun 2025 dengan bijaksana, dengan hikmat dari Tuhan, melakukan perkara yang besar dari Tuhan. Mari kita bertunduk kepala dan kita berdoa. Biarkan Tuhan Engkau berbicara. Biarkan Tuhan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan lebih dalam dengan ucapan syukur. Menutup tahun kami bersama dalam hadirat Tuhan. Memuji menyembah-Mu Tuhan, bersyukur. Dan kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Dan urapan-Mu Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami mau Tuhan Engkau berkarya. Kami mau Tuhan Engkau terus mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri tahun 2024. Detik, menit, bahkan jam. Kita akan mengakhiri. Bagaimana kita bisa mengakhiri ini? Yang kita tahu, kita belajar dari Musa. Doa Musa yang sering kali kita dengar di penghujung tahun. Ajar kami. Kata Musa. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita mengakhiri tahun, memulai tahun yang baru? Kalau kita mau memulai dengan baik dia 2025, kita juga harus berani mengevaluasi, berani menghitung hari-hari kita yang Tuhan beri kepada kita. Bagaimana kita bisa bijaksana dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita berputar seperti roda, naik turun, masalah demi masalah datang.
berkat Tuhan, janji Tuhan yang kita alami, mujizat yang kita alami, dan banyak hal kita belajar menghitung apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, apa yang belum kita lakukan, keberhasilan kita, kegagalan kita, apa yang sudah kita lakukan, mana yang belum. Menghitung hari supaya kita beroleh bijaksana. Kita tahu bagaimana memulai bijaksana, menghitung hari dan mengalami sungguh-sungguh hati yang bijaksana. Pemazmur katakan, kita harus sadar akan kehadiran dan peran Allah dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami, bahkan menghitung hari, dan bahkan kita bersuka cita, bersyukur. Kalau apa? Kalau kita sadar Tuhan yang kita sembah selalu hadir dalam kehidupan kita. Mungkin berkata, Pastor, saya merasa ada tahun-tahun atau bulan-bulan di sepanjang tahun 2024, saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan tidak hadir. Seringkali bukan Tuhan meninggalkan kita. Kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering mengabaikan Tuhan. Kita mungkin sudah menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya hitunglah hari-hari kita. Musa katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-menurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi, dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Kita tahu Allah kita Allah kekal, Alfa dan Omega, yang dahulu, yang kemudian. Allah yang tetap sama berkuasa atas semua semesta alam kita. Kita sadar Dia Allah yang maha kuasa, maha hadir, Allah yang berperan dalam kehidupan sejarah manusia, bahkan semesta alam ini. Kalau kita sadar sesungguhnya, kita sadar setiap jengkal kehidupan kita, setiap detik, menit, waktu, jam yang kita lalui sepanjang tahun 2024 adalah perkenanan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan, ada peran Tuhan yang seolah kita katakan, Tuhan tidak ada. Mungkin kita merasa apakah ada Tuhan? Segala sesuatu mungkin kita merasa ini kebetulan, tapi tidak ada kebetulan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun berkat dan sebesar apapun berkat yang kita terima, mungkin ada usaha kita, ada usaha orang lain. Tapi di balik semua itu kita tahu, kita sadar kita bisa menghitung hari-hari di mana Tuhan memberi berkat. Di mana Tuhan menolong kita, mengingatkan kita. Di mana Tuhan menolong kita menghadapi mujizat-mujizat. Super encounter terjadi berbagai keluarga-keluarga dipulihkan. Keluarga-keluarga mengalami Tuhan. Keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berperan dan mengalami Tuhan. Itu adalah campur tangan Tuhan. Mungkin kakak kita, orang tua kita, mungkin teman-teman kita, mungkin saudara-saudara kita. Mereka semakin hari di tahun 2004 mengalami pertobatan. Lebih dekat pada Tuhan. Teman-teman kita adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan. Hitunglah hari-hari. Kita berhasil melayani Tuhan. Mencapai target, membawa minimal satu orang, satu jiwa. Mungkin kita bawa satu. Mereka dibaptiskan. Mungkin dua, ada yang tiga. Mungkin ada yang belum. Mari kita evaluasi. Kalau belum masih ada waktu-waktu, kesempatan tahun yang akan datang untuk memberitakan Injil, membawa mereka, mendoakan mereka, sampai menjadi percaya, bertobat, menjadi leader, dan mereka menjadi anggota kerajaan Tuhan. Evaluasi kehidupan kita, supaya kita bijaksana. Lebih banyak kita hidup untuk dunia, atau kita lebih banyak untuk Tuhan. Lebih berpotensi kepada perusahaan di dunia, sumbangsi kita pikiran, tenaga, dan waktu. Atau kita sungguh-sungguh juga berpotensi signifikan waktu, tenaga, pikiran, uang, dan kehadiran kita bagi kerajaan Allah. Bagi kerajaan Allah di Tuhan, di gereja ini, di rumah kita eklesia. Evaluasi. Dan kita belajar, kalau udah evaluasi, kita sadar bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dalam iman kita, pekerjaan kita, dalam masa depan kita, masa 2024 yang lalu kita lalui dengan masalah yang boleh bertubi-tubi, tapi Tuhan menyertai. Dalam masalah-masalah kita lewati, Tuhan menyertai. Ada banyak hal yang mungkin sulit dan kita harus sudah melewati. Yang pertama, kita bersyukur kalau kita sadar ada kehadiran Tuhan, ada peran Tuhan dalam kehidupan sepanjang tahun 2024. Kalau kita sadar itu, kalau kita bisa hitung itu, maka di tahun yang akan datang 2025
kita akan mengalami lebih dahsyat lagi. Kita akan mengalami peran Tuhan yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan kita, keluarga kita, dan apapun gitu. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi bijak? Menghitung hari kita, sadar akan kedaulatan Allah dalam kehidupan manusia. Allah kita yang kita sembah, ada Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, menentukan segala sesuatu kehidupan manusia. Kalau kita bisa evaluasi berapa banyak dalam kehidupan kita, sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, dan kita lihat kedaulatan Allah yang mutlak. Firman Tuhan, Musa berkata, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saudara, kalau kita bisa evaluasi waktu kita, waktu sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, berapa banyak tahun 2024 ini orang-orang yang harus meninggal dan pergi ke pangkuan Bapa melalui sakit atau bukan. Batas umur yang harus kembali. Tahun ini saya kehilangan 2 ayah saya, ayah kandung saya, dan baru berapa minggu lalu seperti ayah angkat saya panggil dia Babe. Saudara, kita berusaha berdoa, kita berusaha menjaga berita, tapi Tuhan katakan sesungguhnya Tuhan mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Tidak bisa ditunda. Saudara, kehidupan mari kita evaluasi berapa banyak orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, orang kita karena kembali kepada Bapa menjadi debu. Itu kedaulatan Tuhan. Artinya adalah evaluasi hidup yang Tuhan berikan bukan hanya kepada orang muda, kepada orang yang sudah tua dengan umurnya, tapi kita juga ada batas waktu. Kalau Tuhan berikan kita tahun yang akan datang untuk hidup, hiduplah dengan baik. Berkarya buat Tuhan, bukan hanya berkarya untuk diri sendiri, bukan hanya berkarya untuk perusahaan, berkarya buat Tuhan untuk kepada kekekalan, supaya membawa orang-orang mengalami Tuhan, super encounter itu membawa orang-orang kepada Tuhan, bernilai kekal, mengalami Tuhan, dan sungguh-sungguh mengalami zaman Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan manusia. Saudara, yang saya selalu cerita, seperti ayah angkat saya, opa atau papa atau babe Rusmin. Dia berkata, saya mau masuk umur 100 tahun. Lalu dia katakan, saya pasti bisa 100 tahun. Tapi saudara tahu, Tuhan cuma beri dia 87. Ayah asli saya 87, ayah angkat saya 87 juga. Sama-sama umur 87 di tahun ini juga. Tidak kebetulan, umur mereka sama. Beda bulan. Tuhan mengembalikan, Tuhan yang kita sembah, kita Tuhan yang berdaulat. Kalau kita belajar mengevaluasi diri, mengevaluasi hari-hari yang kita hidup yang diberikan Tuhan dan sekitar kita, kita harus sadar orang-orang kita cintai, ada waktu-waktunya kalau kita tidak beritakan Injil, mereka kembali tanpa masuk surga. Mereka kembali dalam kehidupan yang fana. Itu sebabnya kita perlu adalah gereja yang memberitakan Injil. Gereja yang memberitakan pertobatan. Gereja yang memenangkan orang. Prioritas menjangkau jiwa, membaptiskan mereka, menjadikan murid buat mereka. Dan sungguh-sungguh mereka hidup dengan bijaksana. Hiduplah bijaksana. Waktu-waktu yang Tuhan berikan singkat. Yang ketiga, betapa singkat, betapa sadar singkatnya hidup. Bahwa umur, waktu tidak bisa ditambah 1 jam, 1 menit, dan 1 detik. Karena ketika Tuhan bilang pulang, ya pulang. Kalau firman Tuhan katakan, Musa katakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apalagi berlalu, atau seperti 1 kiliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di pagi hari dan berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Saudara, kalau kita mau bijaksana,
menghitung hari-hari kita. Waktu ini berjalan dengan singkat. Waktu yang kita lalu singkat, kita seolah-olah baru mulai tahun kemarin, sekarang udah di ujung lagi. Saya rasanya masih muda, tapi sekarang udah masuk 54, 55. Ya, rasanya kita baru hidup di kemarin yang masih anak muda, masih baru menikah, masih baru punya anak. Tapi sekarang anak-anak sudah mulai besar. Waktu itu singkat dan jalan terus bergulir. Kalau kita katakan 1000 tahun sama dengan 1 hari kemarin, 1 tahun. Berlalunya seperti giliran jaga waktu malam, sebentar saja. Tuhan, Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Rumput yang bertumbuh, pagi baru tumbuh, sore sudah layu. Jadi, untuk bijaksana, menghitung hari, mari kita sadar bahwa sesungguhnya waktu itu singkat. Hidup itu singkat, pakailah, jangan buang-buang waktu. Pergunakan waktu yang ada maksimal. Berapa banyak yang kau berikan waktu yang berkualitas. Waktu itulah menjadi evaluasi kita. Sesungguhnya kita bijaksana. Berapa banyak waktu yang kita buang sia-sia. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan waktu. Yang seolah-olah waktu berjalan bergulir. Maka kita tidak bijaksana. Setiap menit, setiap detik, setiap jam. Mari kita gunakan dengan baik kalau Tuhan berikan kesempatan 2025. Waktumu untuk saat teduh, untuk Tuhan memulai hari. Waktumu untuk bekerja dengan baik. Waktumu untuk berdoa. Maksimal dalam bekerja dimanapun kau teman. Maksimal dalam bersekolah, berkuliah. Maksimal dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan. Ada waktu senggang, pakailah waktu senggang. Jangan sampai waktu senggang itu terlalu lama. Waktu itu dihabiskan untuk bermain game. Waktu dihabiskan untuk nongkrong-nongkrong, bicara yang gak karu-karuan. Waktu yang kita habiskan dengan hal-hal yang sia-sia. Dengan orang-orang yang sia-sia. Saudara, Tuhan berikan waktu. Mari menjadi bijaksana. Karena waktu itu singkat, pakailah waktu itu dengan baik. Pergunakan waktu sebaik-baik. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Pengkhotbah, waktu ini jahat. Kalau engkau pakai waktumu dengan sia-sia, maka engkau bisa bertemu dengan orang-orang yang tidak benar, melakukan hal yang tidak baik. Seleksi teman-temanmu, seleksi perkumpulanmu dengan kepada siapa engkau berkumpul. Ada pepatah Cina yang katakan, kalau engkau mau jadi baik, perlu waktu lama. Untuk menjadi rusak, menjadi tidak baik. Seperti firman Tuhan kata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Saudara, untuk menjadi seorang perokok, saudara cuma bertemu dan berteman selama 3 hari. Saudara menjadi perokok berat, bahkan mungkin narkoba, dan kehidupanmu, bahkan free sex dan kehidupannya bebas 3 hari. Tapi untuk berubah kembali menjadi yang baik, meninggalkan rokok, narkoba, 3 tahun tidak cukup. Gunakan waktu dengan baik, dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau pakai waktumu. Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang membuat engkau menjadi tidak bijaksana. Jadilah bijaksana, pakai gunakan waktu. Kalau Tuhan beri 2025, komitmen setiap waktu dengan evaluasi. Setiap hari, mulai hari minta pimpinan Tuhan. Setiap malam kita minta evaluasi, Tuhan, apakah gagalku, salahku, aku mau lebih baik lagi. Hitung waktumu. Hitung waktumu. Berapa jam engkau saat teduh? Berapa jam engkau bekerja? Berapa jam untuk santai? Berapa jam untuk melayani Tuhan? Hitung dengan baik. Jangan gunakan waktu dengan sia-sia. Karena waktu sia-sia itu seringkali membuat engkau tidak bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sudahkah kita bijaksana?
Sudahkah kita bijaksana? Hitunglah. Yang pertama, sadar bahwa dalam kehidupan setiap waktu kita ada Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada peran Tuhan. Yang dalam hidup kita sering kita diingatkan menjauh, kita didekatkan kembali kepada Tuhan. Sering ada peristiwa-peristiwa sakit, penyakit, peristiwa tidak enak. Tuhan ingatkan kita supaya sadar kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan seringkali menolong kita, mengingatkan kita melalui orang-orang sekitar kita. Dan bahkan seringkali Tuhan memberkati kita melalui orang-orang sekitar kita. Kita tahu tidak ada kebetulan. Tidak ada kebetulan dan tidak ada kebetulan. Mungkin kau sakit, kau berkata, kenapa Tuhan? Kita diajar untuk berdiam diri. Mungkin kita terlalu sibuk untuk dunia. Tidak waktu untuk dekat berdoa kepada Tuhan. Ketika sakit, kita banyak berdoa. Kita banyak bertemu dengan Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kembali diingatkan, sadar untuk kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang fokus bukannya dunia, uang dan uang. Kehidupan yang berfokus kepada kerajaan Allah. Kehidupan yang kekal. Sadar kehadiran Tuhan, peran Tuhan dalam kehidupan kita yang baik, yang tidak baik, yang untung, rugi, sakit, sehat. Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Saatnya kita sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa. Datang ke gereja biasa-biasa sewaktu-waktu. Mulailah hari kita di tahun yang akan datang. Tertib beribadah setiap hari Minggu. Masuk dalam sel grup belajar firman Tuhan. Adakan waktu-waktumu saat teduh, saat berdoa dengan keluarga. Adakan waktumu bersama untuk dengan keluarga. Ada waktumu untuk sungguh-sungguh dipakai dengan berkualitas. Untuk dirimu sendiri, istirahat, olahraga, menjaga kesehatan. Untuk keluarga kita, waktu bersama. Waktu dengan Tuhan secara pribadi, melayani Tuhan. Melayani apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita bekerja untuk bersama-sama maksimal dengan Tuhan. Sudahkah kita menghitung hari kita? Mulailah kalau belum tahun yang baru. Sadar Tuhan hadir dan berperan. Sadar ada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan berikan waktu, ada saatnya kita harus pakai dengan baik. Kalau waktu itu habis, maka sudah stop. Ketika kita berkata, Tuhan berkata dalam firman Tuhan, Engkau Tuhan mengembalikan kepada debu. Dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Tidak ada pun satu pun orang di dunia bisa menunda 1 detik pun, 1 menit pun, 1 jam. Kita harus kembali. Itu sebabnya mari kita bijaksana. Ada kesempatan merubah evaluasi. Membawa komitmen baru di tahun yang baru. Saya mau komitmen saat teduh. Saya mau komitmen ibadah. Saya mau komitmen baca Alkitab. Saya mau komitmen melayani Tuhan. Lebih serius dengan Tuhan. Berikan itu yang terbaik. Dan kita menjadi bijaksana. Sadar yang terakhir. Betapa singkatnya hidup. Betapa singkatnya hidup. Kalau kita tidak pergunakan yang baik. Tidak bergunakan untuk melayani Tuhan. Maka kita hanya melayani diri sendiri menjadi ego. Kedagingan kita, keinginan daging kita bersifat duniawi untuk berbuat dosa, ketamakan, dan banyak kita menjadi rakus. Tapi belajarlah, singkat hidup, pakailah hidup kita berkualitas, bernilai tinggi, menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kota, bagi bangsa, dan semua untuk maksimal buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan mengingat kami. Belajar kami Tuhan di penghujung tahun ini menghitung hari-hari kami. Supaya kami bijaksana. Berapa kali kami gagal, berapa kami berhasil, apa yang harus kami perbarui, apa yang harus kami evaluasi dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan perusahaan, cara hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarkan Tuhan kami mengalami Tuhan lebih dalam. Menghitung hari kami supaya kami bijaksana. Kami mau lebih baik di tahun yang akan datang. Biarkan Tuhan tolong kami. Supaya kami belajar
lebih baik, lebih bijaksana. Menjadi berkat bagi banyak orang, dipakai Tuhan, bagi kerajaan-Mu maksimal. Kami percaya Tuhan, Engkau boleh memberkati tahun kami yang baru. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan tahun 2025. Kami mau mengucap syukur di tahun 2024 apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Engkaulah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang memberi waktu setiap waktu kami. Terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di tempat ini, memasuki tahun baru dengan berkat pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan Yesus, kasih daripada Bapa di surga, persekutuan, penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara memasuki tahun 2025. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, selamat meninggalkan tahun 2004, memasuki tahun 2025 bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan memasuki waktu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama mengenal hati di balik memberikan suatu persembahan dan perpuluhan. Dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Maka, lebih daripada sekedar ritual agama, pada saat kita memberi, hati kita sedang mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara dan menyediakan. Kita sedang mendeklarasikan bahwa segala sesuatu yang baik datangnya dari Bapa, termasuk materi yang kita miliki. Jadi, mari kita sama-sama kembalikan apa yang seharusnya menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ingin memberikan melalui online, dapat men-scan QR Code yang tertera dengan nomor akhir rekening 4242. Welcome home Ecclesia Church. First of all, we wanna say thank you untuk Pastor Teddy yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita hari ini. What a powerful and amazing word. Kami juga ingin menyambut bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami secara online. Welcome home, we are so glad to have you here. Dan apabila Bapak, Ibu, serta teman-teman belum memiliki komunitas rohani, kami menyediakan CG-CG yang ada mulai dari youth, teens, young professionals, dan juga adults. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengunjungi Instagram kami @ecclesiahome untuk diarahkan ke CG-CG yang tepat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selanjutnya juga kami ingin menginformasikan bahwa ibadah perdana kami akan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2025. Kami mengundang bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman kita boleh sama-sama beribadah dan memulai tahun 2025 bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya juga kami ingin menyambut juga bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah mengambil keputusan terbaiknya melalui ibadah hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengisi link yaitu di ecclesiachurch.org/decision. Dan juga apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman rindu untuk tertanam di rumah ini dan dibaptiskan, Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengunjungi juga website kami @ecclesiachurch.org/baptism. Lalu juga kami ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. We are praying for a fruitful and joyful season for you all. God bless you.